alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita selesaikan kemarin tentang tata cara wudhu, baik secara urut sebagaimana yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memisahkan mana yang fardu, mana yang sunnah. Kita masuk pada masalah berikutnya. Beliau mengatakan, Syekh Sa'di mengatakan, faslun fil mashi alal khuffaini wal jabirah. Faslun, fasal pembahasan bab tentang mengusap dua khuf dan jabirah. Apa itu khuf dan apa itu jabirah? Al-khuffu itu ma yulbas fir rijli masyian bihi ghatiyan a'dha al-wudu. Sesuatu yang dipakai di kaki, bisa dipakai untuk jalan panjang dan menutup dua mata kaki. Jadi pembahasan kita sekarang tentang al-khuf. Pembahasan ini akhwan di negeri kita guna praktek. Tapi karena ada di kitab-kitab fikih, yo mau nggak mau dibahas. Yang ada prakteknya di negeri kita itu masalah jabirah. Masalah jabirah. Pembahasan ini munculnya itu di negeri-negeri yang ada musim dingin, musim panas. Negeri-negeri musim dingin, Timur Tengah sekarang musim dingin. Itu kalau jenengan umroh ke Timur Tengah hari-hari ini, rata-rata wong itu pakai khuf. Rata-rata orang itu pakai khuf. Tapi di negeri kita nggak punya musim dingin. Onoi? Onoi kemarau sama penghujan. Kelas sekarang. Jadi khuf itu sesuatu yang terpenuhi tiga syarat. Jadi yang pertama, yulbas fir rijl, dipakai di kaki, gak dipakai di kepala. Pakai kepala itu kopiah. Dipakai di kaki. Yang dia itu dipakai di kaki. Di kaki itu kan ono sepatu, ono sandal, ono khuf, ono kaos kaki. Terus apa meneh? Wes ya. Itu pertama, dipakai di kaki. Yang kedua, satir, menutup a'dha al-wudu. Menutup anggota wudu. Yang dipakai di kaki itu statusnya menutup anggota wudu. Kita tahu anggota wudu itu semua kaki sampai mata kaki. Berarti gampangannya itu yang dipakai di kaki itu sampai nutup mata kaki. Jadi nutup sempurna sampai mata kaki ini ketutup. Yang ketiga, yakni bihi dip, yakni mu'tad, bisa dipakai jalan normal. Pakai jalan sampai ning 1 kilo, 2 kilo. Nih orang di negeri Arab pada zaman dulu jalanku gak 1 kilo, 2 kilo. 1 kilo, 2 kilo, saiki ono sak meter. Nah, untuk bayangkan ya, kawan, saiki ku manja-manja kok. Jadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada, haji wada, itu Asma binti Abi Bakar itu arepe budal ngono ku tuh lahiran di Dzulhulaifah. Terus berangkat lahiran dulu. Ngono ku tetep budal melaku sampai Mekah 450 kilo. Wong saiki ana ya mati wong. Remek wong. Perjalanan haji, perjalanan umrah di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu sing nggawa unta itu kalangan elit. Rata-rata orang itu melaku. Padahal Mekah Madinah itu rata-rata kisarannya 430-450 kilo. Musa iki lunga sepeda motor.
Jadi kalau dibahas oleh para ulama, bisa dipakai jalan normal, itu jalan jauh. Syaratnya berarti 3, dipakai di kaki, menutup anggota wudhu, bisa dipakai jalan normal dalam jangka jarak yang panjang. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, itu namanya khuf. Itu namanya khuf. Apabila dipakai di kaki, tapi tidak terpenuhi syarat ini, maka namanya na'al atau al-hidha. Namanya itu na'al, kita itu namakannya sandal. Hidha itu sepatu tapi sepatu yang nggak nutup mata kaki. Sepatu kantor itu loh, sepatu kantor atau sepatu apa sih ini? Sepatu normal itu. Jadi dipakai di kaki tapi nggak nutup anggota wudhu, itu namanya na'al. Na'al itu kita membahasakannya sandal, atau hidha. Hidha itu sepatu tapi nggak khuf. Sepatu biasa itu. Apabila dipakai di kaki, menutup anggota wudhu tapi nggak bisa dipakai jangka jarak yang jauh, ini namanya al-jawrab. Kaos kaki jenengan kaos kaki yang tok sandalan yo. Kaos kaki yang tok mlaku sak kilo jebol kaos kaki itu. Kaos kaki kan teko kain. Kaos kaki teko kulit ya ora. Jadi kaos kaki teko kain. Itu ge mlaku sak kilo 2 kilo jebol itu. Dari sini ikhwan, maka khuf itu bukan na'al, bukan hidha, bukan jawrab. Apa istilahnya berarti? Sing terpenuhi 3 syarat ini, istilah di negeri kita apa jenenge? Sepatu boot. Sepatu ini Pak Ansip, Pak Polisi, Pak Tentara. Sepatu ini Pak Tani. Sepatu ini Pak Proyekan ngono. Lah, semua itu namanya khuf. Oh, sepatu boot. Ya wis lah terserah. Istilah ya, Pak. Sumpah sepatu boot apa pokoknya. Lah, pembahasan kita itu namanya Dimo. Oh ya. Pembahasan kita itu sekarang membahas tentang al-khuf. Tentang masalah fikih khuf. Yang kedua, kita bahas al-jabirah. Al-jabirah itu al-jabirah, gitu ya. Al-jabirah. Yani al-jabirah, atau di beberapa kitab-kitab fikih itu kadang-kadang istilahnya itu al-jabair. Jabair itu bentuk jamak dari jabirah, kadang-kadang lafadznya itu al-lafaif. Ini istilah-istilah di kitab fikih aja. Yani nanti ketemu kitab fikih dengan bahasa lain beda karo pelajaran wingi. Podo sama hanya di beda judul, pembahasannya podo. Jabirah atau jabair atau lafaif itu sesuatu yang digunakan untuk menutup anggota wudhu karena alasan tertentu. Jadi semacam gip kalau patah, atau semacam perban kalau luka, dan itu nutup anggota wudhu sehingga dia itu tidak bisa mengalirkan air ke anggota wudhu tersebut karena ada penutup tersebut. Itu namanya jabirah. Apa bahasa kita? Perban. Sembolas perban, bopos, pokoknya itu namanya jabirah. Fikihnya itu namanya jabirah. Lah, pembahasan masalah khuf ya ikhwan, itu kalau di negeri-negeri yang di luar Khatulistiwa, di negeri Timur Tengah, di negeri Eropa, apalagi sampai Antartika, negeri-negeri semacam itu, pembahasan ini menjadi pembahasan yang sangat sentral. Kenapa? Karena uang itu roto-roto make ini di musim dingin. Ini roto-roto make ini di musim dingin dan ngelepas itu males. Uang ini hari-hari normal itu mandi di negeri mereka itu kan 3 hari sekali. Ini hari-hari musim dingin, seminggu sekali. Seminggu sekali itu atus. Macam itu. Pakai khuf, dinginnya sangat dingin, ya turu yo. Pakai khufe, yo kemana-mana ya pakai khuf. Mana-mana itu pakai khuf. Ada sebagian jamaah pada waktu umur musim dingin beberapa tahun yang lalu. Ustaz, wong Saudi gak sopan-sopan. Nemu Masjidil Haram pakai sepatu. Enggak guyu sepatu Pak, itu khuf namanya. Itu khuf. Ini masuk Masjidil Haram normal. Ya, normal semacam kan memang adat negeri mereka itu semacam itu. Lah, pembahasan ini dibahas oleh beliau lanjutan dari Kitabul Wudhu karena berkaitan bagaimana hukumnya kalau ada orang harus sholat dan harus wudhu padahal anggota wudhunya ketutup perban. Bagaimana orang itu sholat
Padahal dia harus wudu, padahal suasana dingin dan dia itu nggak berani untuk ngelepas khufnya. Jadi apa yang harus dia lakukan tatkala dia itu pakai khuf, tatkala ada jabirah? Itu pembahasannya di hadapan kita. Jadi fikih khuf dan fikih jabirah. Fikih sepatu boot, ngono ya. Elek men judulnya. Fikih sepatu boot karo perban. Perban sepenting. Baik. Beliau mengatakan fa in kana alaihi khuffan. Wa in kana alaihi khuffan. Apabila orang itu memakai dua khuf wa nahwuhuma dan yang semisal keduanya, masaha alaihima insya, dia bisa mengusap pada keduanya jika dia mau. Yani yauman wa lailatan, sehari semalam, lil muqim, bagi orang yang mukim, tidak musafir. Wa thalathata ayyamin bilayalihinna lil musafir, 3 hari 3 malam bagi musafir. Bisyarat an yalbasahuma ala taharah. Syaratnya adalah tatkala make dia itu dalam kondisi suci. Wala yamsahuhuma illa fil hadatsil asghar, dan tidak mengusap kecuali dalam hadas kecil. Anas dari Anas marfu'an, secara marfu' maksudnya ini adalah sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah satu di antara kalian itu berwudu, wala bisa khuffai, lalu memakai khuf, falyamsah 'alaihima, maka usaplah pada keduanya, wal yusalli fihima, salatlah pakai keduanya, wala yakhla'huma, dan jangan melepas, nggak usah melepas keduanya insya jika dia mau, illa min janabatin, kecuali kalau sedang junub. Rawahul Hakim wa sahahu, diriwayatkan Imam Hakim dan dia mensahihkannya. Tapi singkat aja karena di negeri kita ora patek ono bahasane. Ada beberapa masalah fikih itu yang di negeri kita itu ono bahasane. Maksudnya nggak mungkin ono prakteknya, nggak mungkin ada prakteknya. Kita bahas sebagai wawasan. Karena salah satu di antara ciri agama kita itu mampu menjawab masalah umat dimanapun, kapanpun, kondisi sepelik apapun. Jadi bukan hanya bahas kondisi normal. Ini bahas kondisi normal itu gampang. Jadi kajian fikih itu harus sampai pada tataran membahas kondisi-kondisi nggak normal, kondisi-kondisi normal. Pada waktu kita bahas air, dulu kita mengatakan, kalau ono wong itu camping, pada waktu camping itu, terus arepe sholat gak ono banyu, adanya itu air setengah timba bekas ngombene sapi. Ini itu wudu apa tayamum? Bekas wudu nih, bekas minumnya sapi. Ya rotol-rotol telan barang ngono. Iki wudu apa tayamum? Lah, kondisi-kondisi semacam itu yang harus dicermati. Ini kondisi ono keran, ono kamar mandi, di tempat wudu normal, itu gak usah dibahas itu jelas hukum. Jadi tapi kondisi-kondisi semacam itu menentukan kemampuan orang dalam kajian fikih. Ya, begitu juga dengan kajian semacam ini, khuf. Jadi kajian semacam ini bisa jadi suatu ketika kita itu gak tinggal di Saudi, gak tinggal di sini. Misalkan ono tugas perusahaan di London misalkan, masa musim dingin, gak kuat, harus pakai khuf. Lapo ini gak ngaji ngono. Oh, ini ciri ustaz gak penting, saiki penting ngono. Jadi karena kita hidup itu gak mesti dalam kondisi selalu di Indonesia, kadang-kadang harus ke London, kadang-kadang harus kemana, kadang-kadang harus nyanyi kemana dan nyanyi lainnya. Wallahu a'lam. Boleh mengatakan ya ikhwan, boleh mengatakan jika orang memakai khuf, maka boleh ngusap apabila terpenuhi syarat-syarat ini. Jadi ya ikhwan, apa makna mengusap khuf? Jadi kalau orang itu wudu sedang pakai khuf, itu khufnya nggak usah dilepas. Khufnya itu nggak usah dilepas. Jadi wudu normal, basuh wajah, tangan kanan, tangan kiri, kepala, kemudian khufnya nggak usah dilepas, cukup diusap pada khufnya. Jadi nggak usah dilepas, nggak usah dibasuh. Itu fikih khuf. Kapan itu diperbolehkan? Itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Kapan orang itu boleh al-masah
'alal khufain. Gitu ya. Yang pertama, kalau yang dipakai itu khuf wa nahwuhu. Khuf syaratnya tadi ya. Khuf itu apabila terpenuhi 3 syarat. Dipakai di kaki, nutup anggota wudu, bisa dipakai dalam jangka jarak yang jauh. Apa makna ucapan beliau wa nahwihi dan yang semisalnya? Apabila khuf itu terpenuhi meskipun itu namanya enggak khuf. Gambarannya yang dia pakai itu yang dia pakai ya Juan. Itu sebenarnya itu na'al. Tapi kok miring? Plus al-jawrab. Pakai kaos kaki. Jadi gambarannya itu pakai sandal gunung. Terus pakai kaos kaki. Sandal gunungnya itu na'al. Bolong-bolong kok khuf. Bolong-bolong toh. Ya khuf itu syaratnya nutup total. Ini sandal gunung. Yuk, na'al. Statusnya itu na'al, sandal. Tapi dia itu pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Kalau ini digabungkan jadi satu, maka secara hukum dia itu khuf. Secara hukum. Kenapa? Kan kalau pakai sandal gunung plus kaos kaki dipakai jalan jauh bisa. Statusnya anggota wudu juga tertutup. Apakah ini namanya khuf? Enggak, tapi sehukum dengan khuf. Jadi itu ucapan beliau. Jadi ucapan beliau tatkala beliau mengatakan di sini, apa tadi kata beliau? Mana tadi? Ini, fa in kana alaihi khuffan wa nahwuhuma. Kata-kata beliau wa nahwuhuma yang semisalnya. Jadi saya katakan di sini, yani syaratnya pakai masah mengusap khuf itu apabila pertama yang dipakai itu khuf atau yang sehukum dengan khuf, yang sehukum dengan khuf. Makanya ya Ikhwan, kalau na'al tok, sandal tok atau sepatu biasa tok enggak. Jawrab tok apa? Kaos kaki tok juga enggak. Tapi kalau dia pakai kaos kaki kemudian pakai sandal atau pakai sepatu biasa, maka itu bukan khuf tapi sehukum dengan khuf. Karena di sisi dia itu nutup anggota wudu, iya. Di sisi bisa dipakai jalan jauh juga, iya. Tapi dikatakan khuf juga enggak. Tapi makanya beliau menggunakan bahasa wa nahwuhu yang semisal khuf. Gitu ya. Paham ya kata-kata ini? Yang kedua ya ikhwan. Yani at-taharah. Suci. Suci ini ada 2. Yani al-khuffu tahir. Al-khuff itu tahir. Jadi sepatunya itu khuf mana ya? Aku tak ngomong khuf mana ya? Khufnya itu suci. Yani wallabisu tahir, yang make dalam kondisi suci. Jadi syarat yang kedua suci. Apa makna suci? Suci itu khuf yang dipakai itu khuf yang suci, bahannya suci, nggak kulit kambing. Ya kulit kambing gimana? Kulit babi atau kulit anjing. Ini ono sepatu khuf, tapi bahannya kulit babi atau bahannya kulit anjing atau bahannya kulit binatang yang anak turunnya anjing atau babi. Maka itu nggak berlaku hukum ini karena dia najis, Itu yang pertama. Jadi dalam kondisi suci dalam arti khuf yang dipakai itu harus suci. Khuf yang dipakai itu harus suci. Al-khuffu tahir. Yang kedua, yang makai al-labis, yang makai itu dalam kondisi suci. Suci maksudnya tahirun minal hadas. Suci dari hadas. Dia dalam kondisi punya wudu. Gambarnya demikian para hadirin azanillahu yakum. Ba'da salat subuh. Salat subuh kan kondisi suci. Yani wudu normal. Yani bangun tidur gitu, dia itu wudu normal, kakinya dibasuh normal. Kemudian dia salat. Kemudian setelah itu jam-jam 7 ya durung ngentut, ya durung pipis, ya durung apa. Itu kemudian dia berangkat ke mana lah, ke kantor gitu. Kemudian dia pakai khuf. Dia ke kantor itu pakai khuf. Kondisi dia khufnya suci, orangnya dalam kondisi
suci. Ingat ya, jam 7 make itu dia dalam kondisi suci, durung batal. Atau mungkin batal arepe budal ning kantor wudune. Jadi dia itu sudah batal, lah arepe berangkat ke kantor dia berwudu dulu sehingga tatkala dia pakai khuf itu dalam kondisi suci. Dia itu dalam kondisi suci. Pakai sepatu boot lah, bukan pakai khuf, dalam kondisi suci. Sampai di kantor, jadi kemudian dia itu ternyata ada tugas lapangan. Di kantor ada tugas lapangan sampai zuhur dia itu masih di lapangan, jauh dari masjid. Akhirnya sholat sembarang galang-galangan di sawah atau sholat di mana. Dalam kondisi semacam itu dia itu gak kepingin ngelepas khuf. Dia itu sudah batalnya jam 11. Mau wudu, maka dalam kondisi semacam itu dia boleh untuk mengusap khuf, basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki. Begitu nyampe basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, usap kepala, telinga, begitu sampai jadi apa itu kaki, khufnya itu sudah lepas. Cukup diusap bagian luarnya. Kenapa? Bagian luarnya kita bahas nanti. Bagian luarnya cukup diusap. Kenapa? Pertama yang dipakai khuf. Yang kedua, khufnya suci, toko plastik atau toko karet atau toko apa. Yang ketiga, tatkala dia itu pakai dalam kondisi suci. Adapun kalau ikhwah, kalau dia itu duhur atau subuh tadi wudu, terus budal ning kantor jam 7. Jam 7 tatkala dia pakai itu dalam kondisi hadas. Dia harus kentut, pipis. Budal ning kantor dalam kondisi pakai khuf itu tatkala pakai dalam kondisi hadas. Yani dalam kondisi hadas. Gitu ya, dalam kondisi hadas. Lah, tatkala dia dalam kondisi hadas kemudian pakai khuf. Zuhur ternyata jam 7 atau jam 8 dia harus kerja di lapangan, zuhur jauh dari masjid, jauh dari mana, makanya kan dia mau sholat di lokasi. Boleh nggak dia tatkala itu kemudian mengusap khufnya? Nggak. Dia wajib untuk ngelepas khufnya dan wudu sempurna. Kenapa? Tatkala make dia dalam kondisi hadas. Jadi syaratnya itu adalah tatkala make dia itu dalam kondisi suci dari hadas, suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Iya. Yang ketiga. Jadi at-taharah, bahasanya apa boleh? Ini. Al-wudu min al-hadath al-asghar. Jadi yang dia itu wudu dengan mengusap khuf itu cuma dari hadas kecil. Jadi kalau misalkan jam 7 dia pakai ya dalam kondisi suci. Jam 8 yani ngentut, jam 9 pipis, jam 10 BAB, ora jinmen urut. Terus zuhur mau sholat, jadi ngentut, pipis, BAB semuanya hadas kecil. Semuanya hadas kecil, maka tatkala dia zuhur, dia itu boleh wudunya nggak usah ngelepas khufnya, cukup ngusap di atas khuf. Tapi kalau seandainya zuhur itu junub, ya ampun apa kok junub? Kerja kok junub. Ini pas kerja ngono ku nyawang mau itu awayu ngono ku langsung keluar air mani itu junub ngono. Iku rapate beres ku. Anggaplah terjadi. Tapi kemudian dia itu mandinya kan mandi males ngelepas sepatu nih, langsung pakai khuf dalam kondisi dia mandi. Boleh nggak boleh. Dia harus melepasnya karena yang boleh diusap boleh wudu itu dengan ngusap khuf kalau cuma dari hadas kecil. Cuma ini dari hadas kecil. Yang ketiga ya ikhwan, atau yang keempat, yang keempat al-waqt, masih dalam waktu. Dan ini kita katakan waktu untuk mukim dan waktu untuk musafir. Mukim itu yaumun wa laila, sehari semalam. Kalau ini 3 hari 3 malam. Kalau mukim itu sehari semalam. Kalau musafir itu 3 hari 3 malam. Makna dari sehari semalam itu adalah sehari semalam sekali wajib dilepas. Sehari semalam sekali wajib dilepas. Gambarnya tadi. Gimana tadi contohnya? Jam 7 pakai khuf dalam kondisi suci, gitu ya. Maka dia boleh
Sholat zuhur ngusap khuf, sholat asar ngusap khuf, maghrib, isya, subuh ngusap khuf. Tapi besok zuhur harus dilepas wudhu sempurna. Bareng ngono make lagi sehari semalam lagi sampai kiamat. Maksudnya sehari semalam sekali, sehari semalam sekali, sehari semalam sekali. Ini umurnya doa sampai kiamat. Ini kak sampai kiamat ya wis repot. Maksudnya sehari semalam ini bukan seumur hidup loh. Sehari semalam sekali harus dilepas wudhu sempurna. Make lagi sehari semalam lagi, ini dilepas wudhu sempurna. Make lagi begitu terus, ini sehari semalam. Itu namanya untuk yang mukim, ini sehari semalam. Untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Hanya pembahasannya muncul di kalangan para ulama itu adalah al-bidayah. Kapan menghitung sehari semalam? Itu yang terjadi perhelatan panjang di kalangan para ulama. Bahkan nggak khilafi. Tahu saya tentang waktu. Ini maksudnya itu khufnya gak penting kan loh. Khilafnya kayak apa? Ini khilafnya karena panjang. Ada 5 kaul dalam masalah ini, 5 pendapat dalam masalah ini. Ini pendapat yang terkuat Allahu a'lam bissawab, pendapat yang paling menerangkan hati adalah menghitung sehari semalam itu dimulai dari al-mashu ba'dal hadas. Ngusap pertama kali setelah hadas. Gambarnya begini. Ini hari Senin. Salah. Benar ya? Ya benar. Senin esok mau subuh. Dia itu wudu waktu subuh. Ini ya. In the subuh, waktu subuh dia itu wudu. Baik. Kemudian pakai khuf jam 7. Jam 7 ini pakai khuf. Pakai khuf itu jam 7. Kemudian ngentut jam 10. Itu ngentut. Iling-iling ya, jam 10 ngentut. Terus dia itu arepnya sholat jam 11.30 wudu. Di sini dia itu wudu dengan mengusap. Jadi masah itu mengusap pertama setelah hadas. Mengusap pertama setelah hadas. Lanjut. Di sini para ulama kita berselisih. Ngitung sehari semalam itu dari mana? Sebagian mengatakan dari sini, sebagian mengatakan dari sini, sebagian mengatakan dari sini, sebagian mengatakan dari sini. Papat. Sing limon di panjang lah. Pokoknya khilafnya berkepanjangan di kalangan para ulama. Pendapat yang paling menenangkan hati, mulainya ngitung sehari semalam dari sini. Ngitung sehari semalam dari sini. Ngusap pertama setelah hadas. Dia itu kan wudu di sini. Saat subuh, wudu. Pakai khuf kondisi jam 7. Ini kondisi masih belum ngentut. Jam 10 dia ngentut. Dia hadas. Kemudian jam 11.30 arep salat, dia wudu. Wudu dengan ngusap pertama kali. Maka menghitung sehari semalam dari sini. Maka dia boleh ngusap sampai jam 11.30 keesokan harinya. Saya jam 11.30 keesokan harinya. Berarti ya ikhwan, dia itu dengan hitungan ini, dengan mengusap khuf ini bisa sholat zuhur. Zuhur. Ini Senin ya. Hari Senin zuhur, al-asar, al-maghrib, isya, ini ya. As-subuh. Subuh ini Selasa ya. Ini Selasa. Taib. Kalau kemudian ini subuh hari Selasa dia masih boleh ngusap. Zuhurnya boleh ngusap apa enggak? Tergantung. Kalau dia itu wudunya sebelum jam 11.30, jam 11 misalkan 00, dia itu wudu terus ngusap, khufnya kalau sampai zuhur belum hadas dia masih boleh sholat zuhur. Tapi kalau kemudian jam 11.30 hari Selasa itu dia kondisi hadas. Terus azan sekarang kan jam 11.36. Ya, bener. Jadi jam 11.36 azan, kemudian dia kepingin ngusap khufnya lagi, nggak boleh. Karena sudah lewat 1 hari 1 malam. Zuhur saat jam 11.36 ini wajib khufnya dilepas, terus wudu sempurna, dipakai lagi, monggo ngitung sehari semalam lagi dengan perhitungan ini. Kamu ya? Ya, paham nggak? Insya Allah. Ben gak ngulang. Kalau mamanya bisa waktu dia nggak batal sampai asar, pusatnya pas asar.
Mana? Ini ya? Iya, pusatnya apa saja umpamanya. Jadi misalkan dia itu batalnya di sini. Enggak, Ustaz. Setelah duhur mau asar. Jadi misalkan oh ya, jam subuh azan. Apa itu subuh wudu? Sampai zuhur Masih ada wudu. masih ada wudu. Batalnya misalkan jam 1. Jam 1 batal zuhur itu batal. Dia ngusap wudu dengan ngusap pertama kali Pas asar. itu asar. Berarti ngitungnya pas wudu sebelum asar. Sehari semalam dari wudu sebelum asar. Sekarang Anda buat gambaran lain. Jadi duhur besoknya masih boleh. Masih. boleh. Karena hitungannya itu sehari yaumun walailah, sehari semalam itu dari ngusap pertama setelah hadas. Ngusap pertama setelah hadas. Sekarang kita buat contoh lain. Contoh lain. Orang negeri kita itu kan batalan. Ngentutan. Pipisan. Orang Timur Tengah itu ora patek. Enggak tahu. Panganane boleh. Jadi kami dulu pada waktu masih kuliah itu sering diseneni karo para masyayikh. Kalian tuh semuanya beser. Mosok jam istirahat jam pertama antri di kamar mandi. Istirahat yang kedua antri di kamar mandi. Aku tuh heran sama orang Indonesia. Kamar mandi itu selalu penuh. Lalu selalu penuh. Lalu kami tanya, "Lah Syekh, lah kalian jenengan?" "Wallahi ya ikhwah," kata beliau, "demi Allah ya ikhwah, saya itu sering sekali sholat isya dengan wudhu subuh." Sholat isya dengan wudhu subuh. Ya berarti kan mulai subuh sampai isya itu ya gak pipis, ya gak ngentut, ya gak BAB. Mbok sehat mbok ora? Pokoknya. Mulku sehat apa ora ya pada jelas. Oke gitu kehidupan mereka itu. Ala kulin. Sekarang kita pakai nyanyi kondisi orang Arab ya. Dia wudhu jam 4 subuh. Dia itu di sini dia wudhu. Wudhu kamil sempurna. Lalu salat subuh. Salat subuh jam 7 pakai khuf. Pakai khuf. Kemudian duhur, asar gak batal. Batale itu jam 17.00 jam 5 itu batal. Di sini itu ini adalah al-hadas. Di sini batal. Kemudian dia itu ngusap pertama kali jam 5.30 Arab Duhur. Ini itu al-masah. Ngusap pertama kali setelah batal. Setelah hadas. Ya, setelah hadas setelah batal. Maka ngitung sehari semalam dari sini. Bukan dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini. Berarti ngitungnya sehari semalam itu sampai jam ini keesokan harinya. Sampai jam ini keesokan harinya. Wallahu a'lam. Jadi kalau keesokan harinya dia itu jam 17 misalkan 20 wudu, berarti masih boleh ngusap. Karena belum sampai yaumun walailah. Sehari semalam. Adapun kalau sudah lewat jam 17 misalkan 40 baru ngusap, baru wudu, maka wajib wudu sempurna karena sudah lewat ini sehari semalam. Sudah lewat sehari semalam. Wallahu a'lam. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi kalau wudunya itu mau mengusap apa? Khuf. Yang pertama, jadi yang diusap itu khuf. Kalau harus terpenuhi syarat khuf. Yang kedua, suci. Suci dalam arti ini khufnya suci, orangnya pakai dalam kondisi suci dari hadas. Yang ketiga, dia itu boleh ngusap ini cuma kalau apa? Yani bersuci dari hadas kecil, bukan bersuci dari hadas besar. Yang keempat, dibatasi waktu. Kalau mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Ngitung 3 hari 3 malam, ya kayak 3 hari kayak sehari semalam kali 3. Yani kali 3. Wallahu a'lam. Ya. Apa dalil yang melandasi masalah ini? Dalil yang melandasi masalah ini sangat banyak. Beliau menyebutkan salah satu di antaranya. Yani menyebutkan salah satu di antaranya. An Anasin marfu'an dari Anas secara marfu'. Yani secara marfu' itu dalam istilah hadis adalah ini riwayat Anas dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza tawaddaa ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu berwudu, wala bisa khuffai, setelah wudu maka 2 khufnya. Wal yamsah alaihima, silahkan kalau cuma mengusap pada yani keduanya. Wal yusalli fihima, silahkan dipakai
salat wala yakhla'uhuma, enggak usah dilepas illa min janabatin, kecuali kalau dia junub maka harus dilepas. Berarti cuma dalam kondisi kalau hadasnya itu hadas kecil, kondisi kalau hadasnya itu ini adalah hadas kecil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan ini para ikhwah salah satu di antara masalah fikih yang masuk ke kitab akidah. Jadi masalah fikih yang masuk ke kitab akidah. Masalah fikih yang masuk ke kitab akidah itu 3. 1 ini, 2 mut'ah, yang ketiga imamah. Jadi masalah ini itu jadi masuk di kitab-kitab akidah. Bahwasanya misalkan ya, jadi dikatakan dan mereka ahlu sunnah mengusap pada 2 khuf, itu di kitab-kitab akidah. Padahal masalah khuf itu bukan masalah akidah. Karena ini salah satu di antara pembeda antara fikihnya Ahlussunnah dengan Syiah. Fikihnya Ahlussunnah dengan Syiah. Yang kedua masalah mut'ah. Kalau masalah mut'ah jelas lah, itu adalah pembeda antara pernikahan Ahlussunnah dengan Syiah. Yang ketiga masalah imamah, masalah fikih kepemimpinan. Fikih kepemimpinan. Itu yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Makanya masalah-masalah ini muncul di kitab akidah. Oleh karena itu sering anak katakan sama antum ya kawan. Jadi letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang memang dijadikan oleh para ulama itu murni masalah fikih, jadikan dia masalah fikih. Oh jadi kokoh ke manhaj. Kalau oleh para ulama itu dijadikan sebagai apa ya? Fikih pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlubid'ah, maka bawa itu ke masalah tersebut. Jadi dalam masalah wudunya Ahlussunnah dengan Ahlubid'ah yang berkaitan dengan kaki itu bedanya 3. Apa ini? Dapat ya? Kayaknya sudah kita katakan ini kemarin. Jadi pembeda, salah satu di antara pembeda wudunya Ahlussunnah dengan wudunya Syiah itu ada di kaki, ada di masalah kaki. Masalah pertama tentang makna al-ka'bain, yani wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki, ka'bain. Ka'ab dalam pandangan Ahlussunnah beda dengan dalam pandangan Syiah. Ka'abnya Ahlussunnah itu biar nyotoran ini. Itu ini loh mata kaki. Ya mata kaki. Sedangkan Ka'abnya Syiah itu ini. Apa ini? Jadi karena makna Ka'ab dalam bahasa Arab itu al-azmun nati. Al-azmun nati itu tulang yang nonjol. Lah tulang yang nonjol di kaki azm, yani yang Ka'ab itu dalam Ahlussunnah udhu sampai gini. Sampai sini. Ini harus dibasuh. Dalam pandangan orang-orang Syiah, jadi al-Ka'bain itu ini. Ini loh. Ini. Apa kejenenge ku? Pokoknya ngono lah. Yang kedua. Perbedaan antara wudunya Ahlussunnah dengan Syiah dalam masalah kaki, dalam pandangan Ahlussunnah ar-rijl tughsal, dibasuh. Sedangkan dalam pandangan Syiah ar-rijl itu tumsah, diusap. Dan kita katakan dulu pertemuan kemarin, beda antara basuh dengan ngusap. Basuh itu harus ada air yang ngalir sampai netes. Sedangkan ngusap cuma yo diusap. Kita katakan kemarin, jadi kalau tangan ana ini basah, terus tak ginikan ku gak netes, terus tak gunakan untuk begini, maka itu namanya ngusap wajah, mashul wajah. Adapun kalau ghusl, yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fangsilu wujuhakum, maknanya adalah harus ada air yang menggenang. Sehingga tatkala ditaruh di wajah itu ada yang drewes seperti ini itu. Apa itu yang ngalir sampai netes meskipun dikit. Maka itu namanya ghusl. Lah, dalam fikihnya Ahlussunnah, yakni kaki itu dibasuh. Dalam fikihnya Syiah, kaki itu diusap. Yang ketiga, masalah al-khuf.
Jadi Ahlus Sunnah itu menetapkan bolehnya mengusap khuf. Kalau Syiah mengingkari adanya khuf. Maksudnya mengingkari ada fikih mengusap pada khuf. Oleh karena itu masalah ini itu jadi dimasukkan oleh para ulama Ahlus Sunnah yakni ke dalam masalah akidah karena berkaitan dengan pembeda antara fikihnya Ahlus Sunnah dengan fikihnya Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Masalah terakhir berkaitan dengan masalah ini, bagaimana cara mengusap? Bagaimana cara mengusap? Cara mengusap yang diusap itu dhahrul khuf. Dhahrul khuf itu khuf yang bagian atas. Jadi khuf itu ya, kawan. Aku rasa gambar. Khuf itu. Mana ya? Iya. Kira-kira lah, iki bolongannya. Bagian bawahnya ini namanya batin al-khuf. Bagian bawah. Sorry. Atasnya ini namanya dhahrul khuf. Lah yang sampingnya. Samping sini. Bentar. Samping itu namanya hafah al-khuf. Sampingnya khuf. Lah, yang wajib diusap itu atas. Jadi ini diusap sing disor tok enggak sah. Diusap sing pinggiran tok enggak sah. Kalau diusap yang atas tok sah. Yang atas sama pinggirnya monggo. Tapi intinya yang diusap itu bagian atasnya, dhahrul khuf. Jadi wudunya itu praktiknya begini. Wudu sempurna, wudu wajah, tangan kanan, tangan kiri, ngusap kepala, telinga, kemudian ini kaki itu itu salat. Terus dia salat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pembahasan tentang masalah al-mashu 'alal khuffain. Baik, ada masalah? Makanya beliau mengatakan di sini itu tadi wasifatu masil khuffain, insyaallah nanti dibahas. Pada poin yang ke-36 itu beliau mengatakan wasifatu mashil khuffain an yamsaha aktsara dhahirihima. Jadi mengusap ini kebanyakan, enggak harus semua, tapi ini apa ya? Mayoritas dari bagian atas khuf tersebut. Yuk, ini fikih-fikih yang semacam ini ya, kawan. Itu nek kondisi memungkinkan yuk diamalkan. Contoh ya, kawan. Ada satu sunnah yang zaman sekarang itu jadi nggak bisa diamalno. Sholat pakai sandal. Jadi sholat ngelepas sandal itu sunnah, sholat pakai sandal itu sunnah. Jadi sholat ngelepas sandal itu sunnah, sholat pakai sandal itu sunnah. Sholat pakai sandal karena Rasulullah biasanya sholatnya pakai sandal. Tapi tatkala Rasulullah sholat di omah di atasnya amben, kira-kira pakai sandalnya apa ora? Ya ora, ruwet kabeh ambene. Rasulullah kalau sholat di rumah itu kan di tempat tidur beliau itu sholatnya. Di tempat tidur, yani sholatnya itu di tempat tidur. Ngarepe iku ana Aisyah. Aisyah ngono ku ya ora tangi padahal ora turu. Makanya bojone sampean gak tangi yo barno ya Rasulullah barno ya. Seneyane guyur banyu. Jadi Aisyah itu ya kalau Rasulullah sedang sholat itu tuh pas ngadeg itu Aisyah itu sembuju. Engko Rasulullah lagi sujud dia tekuk sama Aisyah. Terus kalau Rasulullah berdiri lagi, sembuju lagi, itu berarti kan nggak turu. Ini berarti kan nggak tidur. Tapi nggak sholat. Nggak sholat. Lah kalau sudah jelang-jelang subuh, Aisyah dibangunkan. Sudah jelang subuh nang witir, nang witir. Karena sholatnya Rasulullah kan dari jam 1. Ya ora kuat lah Aisyah, mati. Sholat dari jam 1 itu ya kawan, itu butuh tingkat iman yang tinggi. Jadi Rasulullah itu melarang memaksakan ibadah. Loh Ustaz, Rasulullah itu sholat sampai bengkak, itu nggak maksakan. Itu nyaman gitu ibadahnya, tapi fisiknya nggak kuat. Jadi orang itu kan hidup dengan roh ya kawan. Hidupnya dengan roh, badan itu cuma casing. Cuma bungkus. Orang itu hidup itu dengan roh. Nek rohnya kuat, orang itu kuat. Orang itu akan kuat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk puasa 3 hari 3 malam gak mangan gak apa dan gak lemes gak apa. Kenapa? Hatinya itu terpatri kepada Allah, gak mikir ngombe, gak mikir mangan. Lu sampean jam 11 mikir ngombe.
Ngono kono poso 3 dina ya mati. Ya, itu mati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala salat sampai bengkak itu ditanya, itu bukan Rasulullah itu memaksakan salat loh. Itu beliau itu nyaman gitu salat. Nyaman gitu salat. Nah, begitu saking nyamannya salat gak kerasa tiba-tiba isuke kaki nih bengkak. Ditanya sama Aisyah, kok ngoten-ngoten toh Mas, bahasa kita. Ya Rasulullah kok sampai begitu? Rasulullah jawabnya kan gak penak. Hatiku kok ini suci, itu kan gak enak jawabannya. Maka beliau menggunakan bahasa agar mampu difahami oleh umatnya. Beliau mengatakan afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku itu menjadi hamba yang bersyukur? Dan itu semua manusia itu mampu ya kawan. Hanya rohnya diletakkan di mana? Semua orang itu mampu loh bangun jam 2 malam itu. Hanya diletakkan di mana? Piala dunia atau sholat? Itu tak masalah. Tatkala rohnya itu diletakkan pada sholat, menghadap kepada Allah, bangun jam 2 itu nyantai, nyaman. Kangen tuh ya apa? Tapi tatkala nggak ada roh ke situ, ya tangi kamar mandi, turun. Dipaksa-paksa no sholat ngono yo, orang ngomong atau ngomong. Orang itu mampu lewat, gak makan itu mampu. Asalkan rohnya kuat. Asalkan rohnya itu kuat, gak makan ya beberapa hari ya. Itu asalkan rohnya itu kuat, dan itu gak diajarkan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah tahu. Jadi secara umum manusia itu gak akan mampu melakukan hal tersebut. Jadi gak akan mampu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu misalkan para ulama kita yang semalam hatam Al-Quran sekali, itu jangan katakan bahwasanya itu tuh memaksakan diri. Itu tuh saking nyamannya tiba-tiba, kok wis khatam. Sampai subuh. Saking nyamannya. Makanya Utsman dulu mengatakan lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu suci, gak akan pernah puas baca Quran. Makanya kalau aku guyonan itu suci dan tidaknya hati itu tergantung sampean kuat pirang menit baca Quran. Ini oleh setengah jusun wis melungker, wis apa ngono. Hati antum perlu dibersihkan lagi. Hati kita perlu dibersihkan lagi. Kadang-kadang uang maca WA sak jam kuat. Maca Quran 10 menit. Remek. Wallahu alam bissawab. Ala kullin ya, semacam itu. Wallahu alam. Ini bi ngomong apa? Lah, ngomong apa? Kadang-kadang ngomong apa tak ini mau. Oh iya, Rasulullah SAW itu sholatnya kalau di masjid itu beliau pakai sandal. Karena apa? Lantai masjidnya beliau itu koyok jalan persis. Maksudnya itu lantai jalan, lantai masjid. Tanah baki, ngerti tanah baki tau? Tanah baki yang sekarang itulah tanah masjidnya Rasulullah SAW. Lah, makanya Rasulullah SAW itu nggak ngelepas sandal. Para sahabat juga nggak ngelepas sandal. Kemudian beliau SAW kalau di rumah ngelepas sandal karena toiletnya di atas sandal. Kita itu hari-hari ini gak mungkin sholat itu pakai sandal kalau di masjid. Sebenarnya ini kalau tak mirip. Yani gak sholat di masjid yang sekarang gak pakai sandal itu sunnah. Karena Rasulullah dulu juga tatkala sholat di atas amben juga gak pakai sandal. Tapi orang-orang dulu ini ada kesempatan sholat pakai sandal. Sholat kalau pakai sandal. Gimana contohnya? Sholat pas di sawah. Pas camping, pada Tegalan. Atau pas sholat hari raya, sombong ojo. Sampeyan ku orang-orang lho sing ojo sholat hari raya, nggawa sajadah, dhuwure sajadah dikai kertas apa nek gak kotor. Atau pakai sajadah lah, langsung diencaki. Sajadah sehingga jarang-jarang sholat pakai sandal. Jadi kita hidup itu tahu lah ngamal Rasulullah, ngamal sunah sing jenis sholat gak pakai sandal. Kalau anak sholat gak pakai sandal sering di sawah tapi. Senene karo bapak. Napa pikir gak dilepas. Ben Pak arang-arang. Ya wong tuwa diterangno sunah gak sunah ya tambah ruwet. Wis ben arang-arang. Allah alhamdulillah. Ya, macam itu. Tapi insyaallah sebenarnya yang kita pelajari, kita lanjutkan pertemuan depan pada masalah jabirah fikih perban. Ini ya, fikih perban.
kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.